Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 Kisah Nyata. Kang Mas dan Mbak Yu pripun kabare panjenengan? Semoga sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan mengulas asal-usul pesugihan monyet atau kerang ujang. Konon, pada zaman dahulu tidak sedikit yang tertarik melakukan pesugihan monyet atau kerang ujang untuk mendapatkan kekayaan. Ritual pesugihan monyet ngujang ini dilakukan orang untuk mendapatkan harta secara cepat tanpa perlu berusaha dengan giat. Di sudut Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, terdapat lokasi yang dahulu sering dikunjungi pemohon pesugihan atau peziarah untuk mendapatkan kekayaan. Makam Ngujang tersohor sebagai mitos tempat pesugihan yang mampu memberikan banyak keinginan pada masanya. Hanya sedikit warga sekitar makam yang percaya jika pelaku pesugihan yang memohon kepada monyet akan diberikan kekayaan hingga kelancaran usaha. Konon, dulu di sekitar sini banyak sekali orang luar kota yang datang dan nyari pesugihan. Puluhan tahun lalu, di sini itu banyak yang cari untuk pesugihan kelancaran usaha. Keangkeran dan hal mistis terasa kental di makam keramat Ngujang Tulungagung. Hingga kini, banyak warga yang percaya jika jumlah makam di lokasi ini tidak bertambah dan tidak berkurang. Selain itu, warta narasumber sekaligus penjaga makam Ngujang menyebut jumlah monyet yang ada di kawasan ini mencapai ratusan ekor. Karena di sini jumlahnya banyak dan tidak akan bertambah, banyak juga orang yang luar kota yang datang untuk melakukan ziarah. Ada dari Kalimantan, Sulawesi, dan kota-kota lainnya supaya usahanya itu lancar, ungkap warta. Hal ini pun dibenarkan oleh Purbo Sasongko. Jika makam yang terletak di Kecamatan Kedung Waru memiliki aura yang negatif untuk pesugihan yang sangat kuat. Namun saat ini, untuk ritual pesugihan kerang ngujang sudah jarang dilakukan. Banyak peminat pesugihan dan hal mistis beralih dan meninggalkan tempat pesugihan ini. Jadi pesugihan makam Ngujang ini sudah hilang dan hanya tersisa energinya saja. Itulah yang menyebabkan para pengunjung tidak nyaman jika berkunjung ke lokasi ini karena energi negatifnya yang ada sambungnya. Walaupun ada beberapa pemohon pesugihan yang datang ke tempat ini, tetapi dari pengamatan Purbo Sasongko, terlihat pengunjung hanya bermain dengan kera atau berziarah saja di makam Ngujang ini. Mungkin oleh masyarakat di sekitar situ sudah ditutup dan diadakan ritual seperti ruqyah agar netral tuturnya. Pesugihan adalah cara untuk mendapatkan kekayaan. Janganlah pernah sekalipun tergoda bujuk rayu setan hingga tertarik mengambil jalan sesat pesugihan. Tentu ada berbagai cara untuk menggapai kesuksesan. Selain dengan kerja keras, rupanya pesugihan menjadi cara instan seseorang meraih kekayaan. Salah satunya adalah pesugihan kera atau monyet di tempat pemakaman umum Ngujang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di pemakaman tersebut terdapat 2 makam umum di sisi kiri dan di kanan. Kedua makam tersebut saling berhadap-hadapan dan hanya dipisah oleh jalan raya.
satu kompleks pemakaman pecinan atau Cina, dan satunya lagi makam Jawa. Disitulah tempat hidup dan berkumpulnya ribuan monyet, atau warga sekitar bisa menyebutnya lokasi ketekan. Mengutip dari beberapa atau berbagai sumber, para pelaku pesugihan monyet biasanya akan melakukan ritual hingga akan mendatangkan atau mengorbankan nyawa sebagai tumbalnya. Sama halnya seperti pesugihan yang lain, pesugihan monyet juga membutuhkan tumbal darah dan nyawa. Tumbal yang dimaksud sebenarnya tidak hanya manusia, karena bisa dengan bentuk hewan seperti ayam cemani, kambing, kerbau, yang semuanya sudah mati. Namun, apabila ada tumbal manusia yang akan diserahkan, biasanya sosok manusia itu harus orang dekat, seperti keluarga. Syarat utama dari pesugihan ini, mereka diminta memelihara monyet yang telah diberikan oleh makhluk gaib. Namun, jika ada perjanjian yang dilanggar, akibatnya nyawa pelaku pesugihan diambil oleh makhluk gaib karena dijadikan tumbal. Setelah melalui berbagai rangkaian prosesi ritual, pelaku pesugihan monyet ini akan mendapatkan seekor monyet. Monyet ini harus dirawat selayaknya anak sendiri, seperti hewan kesayangan. Melalui perantara monyet inilah para pelaku pesugihan akan meraup kekayaan dengan cepat dan instan. Sebelum dihadiahi seekor monyet, para pelaku pesugihan diminta melakukan ritual terlebih dahulu. Dan setiap tahun pada tanggal 1 Suro, semua orang yang pernah mencari pesugihan di Ngujang dimintai sumbangan tertentu untuk mengadakan ritual semacam selamatan. Semua orang yang pernah mencari pesugihan di sana akan diundang dalam acara selamatan tersebut, ujar warga Sidoarjo. Namanya Toif yang pernah berkunjung ke Ngujang. Mereka yang melakukan pesugihan monyet pun sebenarnya memiliki ciri-ciri tertentu, seperti gelagat berbeda dibandingkan dengan orang pada umumnya. Kemudian aura wajahnya yang terlihat kusam atau gelap karena melakukan praktek ilmu hitam. Ada pula yang menyebut jika orang yang melakukan pesugihan monyet, orang tersebut memiliki kelakuan seperti halnya monyet. Pasalnya, sosok jin yang mereka puja akhirnya bisa masuk dan meresapi dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi aroma tubuh cenderung mengeluarkan bau tak enak. Dari mitos yang beredar di masyarakat, ada juga yang menyebut monyet-monyet ini merupakan jelmaan murid-murid Sunan Kalijaga yang enggan belajar. Pada zaman dahulu, dikisahkan para murid-murid nakal ini tidak mengindahkan wejangan dari Sunan Kalijaga apa yang telah ia sampaikan, malah bermain di atas pohon. Selain itu, tak sedikit pula yang yakin jika kera tersebut dilindungi hal gaib dari murid kesayangan Sunan Kalijaga, yaitu Eyang Sentono Renggo, yang dikenal melakukan babat alas di Ngujang. Kera-kera tersebut dianggap keramat oleh warga sekitar, sehingga warga tak berani mengusir ataupun mengganggu keberadaan kera tersebut. Pun hingga sampai sekarang, masih banyak warga yang berkunjung ke pemakaman tersebut untuk melakukan pesugihan. Boleh percaya, boleh tidak mengenai cerita ini. Yang penting keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa jangan sampai pudar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.